Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani, NIM 19016011. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi sasaran dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang telah berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum 2013 ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai pengganti kurikulum 2006 atau dikenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 ini dilakukan uji coba di beberapa sekolah di Indonesia, yaitu pada tahun 2013. Tujuan dari kurikulum 2013 ini adalah untuk membentuk siswa yang kreatif, berperilaku yang baik, mandiri, aktif, cepat tanggap, dan juga mencintai Indonesia. Di samping itu, diharapkan dalam kurikulum ini membentuk siswa yang mampu berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Berdasarkan tujuan dari kurikulum 2013 tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sasaran dari kurikulum 2013 ini adalah untuk membentuk siswa yang berkarakter dan mampu berkontribusi untuk negaranya. Dalam kurikulum 2013 ini, tidak hanya diharapkan siswa itu berprestasi dan memiliki pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan siswa itu berprestasi, berpengetahuan, dan memiliki karakter yang mulia, serta mampu bertanggung jawab dan mencintai bangsa dan negaranya. Untuk itu diharapkan siswa bisa memahami dari apa tujuan dari kurikulum 2013 ini, dan bisa kita ambil kesimpulan juga bahwa sasaran dari kurikulum 2013 ini adalah lebih dituntut pada karakter siswa, baru pengetahuan dan prestasinya. Demikian materi dari sasaran kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Permatasari, NIM 19016135. Saya dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Baiklah, yang pertama itu pada sistem yang digunakannya. Jika pada kurikulum lama kita telah akrab dengan istilah SK dan KD, maka pada kurikulum yang sekarang kita mengenal istilah KI atau kompetensi inti. Kompetensi inti ini berbasis tematik, yaitu temanya lah yang menjadi acuan untuk sistem yang akan digunakan nantinya. Dan yang kedua yaitu silabus yang digunakan. Tahun-tahun sebelumnya, guru-guru sering dipusingkan dengan pembuatan silabus dalam pembelajaran. Namun, pada kurikulum 2013 ini sudah ada diciptakannya silabus dari orang yang membuat kurikulum tersebut, sehingga guru-guru tersebut tidak lagi memikirkan mengenai silabus tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Pada kurikulum lama, implementasi yang sering dipakai yaitu mengenai lebih mengarah kepada penjurusan. Sedangkan pada kurikulum baru ini, kita lebih menekankan kepada kemampuan dan minat dari peserta didik tersebut. Dan yang keempat, beban belajar siswa. Pada kurikulum 2013 ini diciptakan untuk supaya mengurangi dari beban siswa dari kurikulum sebelumnya. Yang kelima itu mata pelajaran tentang Pancasila. Di dalam kurikulum sebelumnya, Pancasila ini tidak terlalu difokuskan, dan pada kurikulum lama namanya itu pendidikan kewarganegaraan, sedangkan pada kurikulum 2013 namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Keenam, proses penilaian. Pada kurikulum 2013 ini, proses penilaian tidak hanya mengutamakan pengetahuan saja, namun juga melalui penilaian proses dan output atau bagaimana proses siswa itu dalam pembelajarannya. Yang ketujuh yaitu penilaian atau evaluasi. Penilaian dilakukan secara profesional untuk menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari peserta didik melalui penilaian, tes, dan portofolio yang saling melengkapi. Yang kedelapan yaitu
pendidikan dan tenaga pendidikan. Kurikulum 2013 dibuat sebagai motivasi mengajar serta mengakomodasi 4 kompetensi utama seorang guru, yakni profesi, pedagogik, personal, dan sosialnya. Yang ke-9, pengelolaan kurikulum. Pada kurikulum sebelumnya diberikan kebebasan dalam merencana dan menyusun kurikulum, sehingga tidak adanya mengkondisikan mengenai sekolah, peserta didik, dan bagaimana daerah tersebut. Sedangkan kurikulum 2013 sudah mengkondisikan mengenai sekolah, daerah, dan peserta didik tersebut. Dan yang ke-10 yaitu struktur kurikulum. Dokumen kurikulum pada masing-masing tingkat kesatuan pendidikan disusun atas kurikulum nasional, daerah, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan kegiatan kurikuler dan kalender pendidikan. Baiklah, sekian dari saya mengenai perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Analisa, NIM 19016159. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman-teman sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum 2006 dan disusun mengacu pada tujuan pendidikan nasional berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kelebihan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Dalam kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP, kompetensi ditentukan masing-masing tiap mata pelajaran. Kurikulum 2013 tidak dimulai dari potongan, tapi sudah ada model lulusan di tiap-tiap yang ditentukan, sehingga kompetensi masing-masing mata pelajaran menyelesaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik, integratif, dan pendekatan saintifik. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran, murid dituntut untuk aktif, guru hanya sebagai fasilitator maupun sebagai motivator. Semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran, serta melahirkan manusia pembelajar. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, adanya kontradiksi. Karena ingin melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, dan penuh materi yang normatif karena adanya penambahan jam pelajaran agama. Yang kedua, berharap proses pembelajaran lebih leluasa, tetapi ada penambahan jam pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan guru yang memiliki semangat tinggi, masyarakat yang terdidik, dan murid memiliki kemampuan dan fasilitas setara serta infrastruktur telekomunikasi yang sudah merata. Kekurangan lainnya terletak pada penggunaan ujian nasional sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum, NIM 19016123. Saya sebagai pemateri ketiga, sambungan bagian pertama. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang digunakan oleh Indonesia.
pada awal penggunaan kurikulum 2013, yaitu pada tahun ajaran 2013-2014, dan dilakukan secara bertahap hingga pada tahun 2020. Selama penggunaan kurikulum 2013 di Indonesia, yaitu pada sejak awal 2013-2014 hingga saat ini, kurikulum 2013 telah mengalami berbagai macam perkembangan, baik dari segi pembelajaran maupun dari segi penerapannya dalam proses pembelajaran pada sekolah-sekolah di Indonesia. Pada masa percobaan awal kurikulum 2013 di Indonesia, kurikulum 2013 memiliki banyak perbedaan pada masa sekarang ini. Dalam penerapan awalnya, kurikulum 2013 mengalami masa percobaan selama 6 bulan, di mana pada masa percobaan tersebut ditemukan beberapa kelemahan dari kurikulum 2013 ini. Dan untuk masa sekarang, kurikulum 2013 telah mengalami pembaharuan di berbagai macam bidangnya. Kurikulum 2013 sebagai rujukan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana di dalam kurikulum 2013 mengintegrasikan peningkatan pendidikan karakter, di mana di sini dalam kurikulum 2013 pendidikan karakter merupakan tujuan utama dari pembentukan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 juga memiliki kenaikan tingkat dari pendidikan atau pengetahuan dalam bidang akademik oleh siswa, yaitu dari tingkatan LOS menjadi HOTS. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran dimulai dari yang mudah ke tahap yang sulit. Dalam evaluasi LOS, kemampuan siswa hanya dinilai pada kemampuan akademik saja, tetapi pada kemampuan HOTS, selain kepada kemampuan akademik, siswa juga dituntut untuk meningkatkan pendidikan karakter yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan siswa yang memiliki kreativitas dan pendidikan karakter yang tinggi dan bermanfaat bagi lingkungannya. Walaupun penerapan kurikulum 2013 pada saat pertama diluncurkan dan dengan pada saat sekarang ini, kurikulum 2013 tetaplah memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencerdaskan generasi bangsa dengan mengemukakan atau mengedepankan pendidikan karakter sehingga menghasilkan generasi muda yang berkreativitas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan yang sesama. Pada akhirnya, pengevaluasian pada kurikulum yang digunakan saat ini sangat diperlukan. Dalam kurikulum 2013, pengevaluasian kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu produk, efek, dan impact. Di mana produk merupakan prestasi yang dicapai oleh siswa, sedangkan efek adalah perubahan atau perkembangan perilaku siswa dari tingkat yang mudah menjadi tingkat yang sulit, atau dari tingkat yang awal mulanya belum terlalu peka terhadap lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, impact, yaitu pengaruh yang didapat dari program atau pelaksanaan kurikulum 2013 kepada peserta didik itu sendiri terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya evaluasi terhadap kurikulum yang saat ini diterapkan, yakni kurikulum 2013 revisi terintegrasi berbasis pendidikan karakter, literasi, dan kompetensi. Yang diharapkan dari ketiganya adalah peningkatan kualitas siswa dari proses pembelajaran yang telah didapatnya dalam penggunaan kurikulum 2013 sehingga dapat meningkatkan kualitas atau tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Baiklah, sekian materi dari saya sebagai penutup presentasi dari kelompok 4 mengenai konsep pendalaman kurikulum 2013. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.